Halo semuanya, malam ini saya mau cerita untuk episode baru yang berjudul Bertemu Kembali Sahabat Lama. Langsung saja ke ceritanya. Aku kembali ke ruangan OB lalu mengobrol sama teman baru yang belum lama kenalannya. Ia OB juga sama 5 tahun lebih, tapi tetap bersyukur apa pekerjaannya yang penting halal. Tanpa ada mengeluh sama sekali menjalani aktivitas pekerjaan. Dia selalu memberikan motivasi untuk tidak melakukan hal yang sama tentang masa lalunya. Karena buatku ia merasa tidak sepatutnya melanggar aturan, gak boleh mengambil uang perusahaan. Ternyata langsung dia penjara selama 10 tahun lebih. Kata dia selama berada di sel baru mendapatkan hidayah untuk berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Walau banyak sekali cobaan menghampirinya. Aku pun merasa begitu walaupun tidak sampai di penjara karena sudah berusaha melarikan diri dari kerjaan polisi saat melakukan aksi maling di kawasan Tasikmalaya sebelum pergi ke Jakarta yang aku nggak sebutkan nama tepatnya di mana. Dia lebih buruk dariku, cuma aku baru dapat hidayah waktu orang tuaku nggak ada di bumi, sudah kembali ke Ramatullah, tapi ada yang mencoba untuk kembali ke masa lalu oleh temanku Elsa. Dan terjadilah aksi kejahatan terulang kembali pada waktu itu. Aku nggak ikut beraksi karena harus menunggu di dalam mobil. Terdapat banyak sekali perhiasan maupun uang sebanyak 150 juta. Gak tahu kenapa hatiku merasa gelisah sekali saat melakukan aksi kejahatan tersebut. Ingin sih berhenti terus cari pekerjaan halal seperti sekarang. Bertemu sama teman baru, menurutku baik, semuanya saling mengingatkan satu sama lain. Terkadang masih banyak gak suka aku berada di sini, malah sampai tidak mau kenal denganku. Apa mereka tahu tentang masa laluku? Siapa yang menceritakan semuanya? Pas pertama kali mengunjungi perusahaan ini, sudah kelihatan dari wajah mereka ingin mengusirku, namun gak terjadi karena ada Pak Satpam memberitahu kepadaku untuk bertemu sama perempuan yang bernama Rita Putri, sekretaris perusahaan kebahagiaan. Selama bercerita dengannya, tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintu ruangan OP, minta buatin kopi untuk karyawan bernama Firdaus. Namanya tidak asing di telingaku. Apa itu benar-benar sahabat lamaku yang gak mau mendengarkan nasihat darinya untukku? Dia masih mengenaliku gak ya? Pertanyaan penuh kegelisahan sampai mengeluarkan keringat saat bikin kopi racikan aku sendiri berbeda dengan yang lain. Selesai aku langsung kasih kepada Firdaus dengan wajah yang tegang banget. Mudah-mudahan saja ia tidak ingat pernah aku menyakitinya saat gak mau mendengarkan nasihat darinya. Depan meja dia langsung mengapaku dengan senyumannya tanpa ada sedikit pun mengingat kembali tentang waktu masih duduk di bangku SMA. Malahan ngobrolnya cukup panjang banget. Tapi alhamdulillah dia sama sekali gak marah sama aku. Selama ini Agnia berkutat dengan duniaku tanpa mempedulikan bekal untuk akhirat. Kehidupan di dunia hanya sekali tanpa ada kesempatan kedua yang diberikan oleh Allah.
Jadi gunakan waktu sebaik mungkin supaya kita bisa bersama-sama masuk surga setelah meninggal. Ada yang aneh di sebelahku mengobrol sama Firdaus, pas menoleh ke arah dia, ternyata Rita sedang kepo. Memang Rita nggak ada kerjaan ya, harus menguping bicara kita berdua, ada-ada saja. Padahal dia sebagai sekretaris perusahaan kebahagiaan seharusnya sibuk, ini malah menguping obrolan kita. Tapi kata Firdaus, dia juga dulunya pernah sekolah di SMA Negeri 1 Gunajaya, sekelas sama kita. Wah, pantesan dia kenal sama aku, tapi entah kenapa aku harus lupa sama teman sendiri. Rita juga ikut ngobrol sama kita berdua walau hanya sekejap karena ada panggilan dari direktur perusahaan kebahagiaan tempat aku bekerja sebagai OB. Seiring berjalan waktu, aku makin nyaman kerja di sini. Yang tidak menyukaiku sudah kenalan denganku disuruh sama Rita karena kerjasama antar karyawan perusahaan kebahagiaan akan semakin maju. Azan juga berkumandang, waktunya melaksanakan sholat berjamaah bersama karyawan lainnya. Ternyata di sini juga ada ceramah ya. Wah, semakin betah saja nih yang kudapatkan sama kerja di sini. Setiap karyawan saling mengingatkan untuk ke arah yang benar dan selalu mendapatkan pujian dari direktur perusahaan kebahagiaan. Malahan dapat uang bonus kalau kerjanya giat. Wah, aku makin bersemangat kerjanya. Bapak Susilo selaku direktur perusahaan kebahagiaan baik banget kepada karyawan. Semoga direktur tetap ini saja sampai aku diangkat sebagai karyawan tetap, tidak sebagai OB lagi. Amin. Suasana di kantor semakin menenangkan atas kehadiran karyawan baru cukup religius karena lulusan pesantren. Namanya Jafar. Walau orangnya pendiam, tapi cukup asik kalau lagi ceramah, mengingatkan kembali kepada Ustadz Jeffrey yang meninggal karena kecelakaan mobil. Namun, Jafar mempunyai perbedaan cukup signifikan dalam ceramah, selalu berhenti kalau ada kata yang kurang pantas, langsung minta maaf supaya nggak ada rasa tersinggung atau ucapannya yang telah sampaikan kepada teman-temannya. Alhamdulillah sudah menemukan teman yang bisa membimbingku belajar tentang kehidupan di dunia seperti apa. Selama ini hanya duniawi saja, hayat tidak ada dalam pikiranku. Tapi sekarang sudah hijrah menjadi lebih baik dan akan taat kepada Allah, nggak akan meninggalkan sholat 5 waktu. Aku baru sadar ada yang aneh, meja kosong dengan nama Elsa. Asa kena gitu partner dalam melakukan kejahatan masa laluku. Mau apa sebenarnya kerja di sini? Apa sudah tobat kerja yang lulus atau cuma mengikutiku terus mengajak aku lakukan kejahatan lagi? Ya Allah, berikan hamba iman yang kuat supaya nggak tergoda ajakan partner lamaku. Itulah cerita untuk episode baru yang berjudul Bertemu Sahabat Namaku. Semoga kalian suka sama ceritanya. Terima kasih.